Halo, selamat datang lagi di channel saya bersama dengan saya Haniel Yono dalam program Kabar Baik. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sudah pernah saya bahas, yaitu seni bertahan hidup. Kita akan lihat di bagian yang kedua ini ada sebuah seni lain yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Di bagian yang pertama, kita sudah sama-sama melihat ada sebuah seni bertahan hidup yang dilakukan oleh seorang janda yang dimana dia dan anaknya berusaha untuk bertahan hidup. Dan kalau teman-teman mau tahu cerita singkatnya, teman-teman bisa klik, nanti ada link di sini, teman-teman bisa lihat. Tapi di bagian yang kedua ini, kita akan juga melihat dari sebuah tokoh Alkitab, sebuah kisah Alkitab, tepatnya dari sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan. Di sini kita akan melihat cerita tentang anak bungsu, di mana kita tahu dalam kisah ini anak bungsu dia keluar dari rumah, kemudian menikmati hidupnya dengan cara berfoya-foya. Tapi di satu titik anak bungsu ini kehilangan semuanya yang dia punyai. Anak bungsu ini kehilangan semua yang dia miliki. Sehingga anak bungsu ini tidak punya apa-apa lagi yang dia bisa gunakan untuk bertahan hidup. Kita akan baca ayat ini dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat ini menjelaskan ada gaya hidup yang berbeda, ada perubahan gaya hidup dari anak bungsu ini, di mana sebelumnya dia berfoya-foya, dia kental dengan sebuah kehidupan yang glamor, kemudian dia berubah drastis menjadi seorang penjaga babi yang tinggal di kandang babi dan dia mau makan makanan babi, teman-teman. Kita bisa melihat beda banget dari seorang yang punya segala-galanya menjadi seseorang yang tidak punya apa-apa. Kalau saya pikir kenapa anak bungsu ini mau makan dari makanan babi itu? Itu cuma ampas. Kenapa? Karena anak bungsu ini dia hampir mati dan dia mau bertahan hidup. Kita lihat di ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di sini kita bisa melihat ayat yang ke-17, dia menyatakan bahwa dirinya mau mati kelaparan. Sehingga di ayat yang ke-16 tadi kita lihat bagaimana si bungsu ini berusaha bertahan hidup, yaitu dengan makan makanan babi. Tapi nggak berhasil karena tidak ada orang yang mau memberikannya. Itu seni bertahan hidup yang dilakukan oleh si bungsu. Dari yang tadinya kental dengan kehidupan mewah, menikmati yang enak-enak, sampai di satu titik dia tidak punya apa-apa, dia merelakan dirinya menikmati makanan yang nggak layak buat manusia. Dia merelakan dirinya, mengikhlaskan dirinya makan makanan babi. Walaupun keinginannya itu ternyata nggak tercapai. Dan itu menyebabkan dia akan mati kelaparan. Di ayat yang ke-17 ini menarik sekali. Di saat dia menyadari bahwa dia mau mati kelaparan, dia katakan bahwa aku menyadari keadaanku, bahwa betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Orang upahan sendiri bisa makan dengan berlimpah-limpah. Sementara dia yang memiliki status anak, dia nggak bisa makan. Dia hidup dengan segala kekurangan dan segala rasa lapar yang akan segera membunuhnya. Mirip dengan kisah janda Sarfat. Sudah dihantui dengan rasa lapar dan kematian. Tetapi anak bungsu ini punya pemikiran yang jernih. Di saat-saat dia kritis, di saat-saat dia mengalami masa terpuruk, dia bilang, aku mau pulang ke rumah Bapak. Karena di sana orang upahan bisa makan. Aku akan bilang, aku sudah berdosa kepada Bapak dan lain sebagainya. Ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Itu yang menarik. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku.
Seni bertahan hidup yang tadinya digunakan oleh si bungsu adalah, udah deh, aku akan turunkan gaya hidupku. Aku akan makan seadanya. Yang penting aku jauh dari kematian. Aku bisa menghilangkan rasa lapar ini. Itu seni bertahan hidup dari si bungsu. Tapi seni bertahan hidup itu berkembang. Kemudian dia berpikir, aku harus pulang ke rumah Bapa. Di sana ada makanan. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Karena saya hubungkan ini dengan satu ayat yang akan kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan ayat ini di bagian akhir. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita cuma ranting. Tetapi Yesus itu pokok. Dan kalau kita ranting, kita tahu bahwa posisi kita memang lebih dekat dengan buah. Karena buah itu menempel pada ranting. Tapi ingat, tanpa pokok, ranting nggak punya apa-apa. Karena pokok itu sumber dari segalanya. Tanpa pokok, tanpa Yesus, kita nggak punya nutrisi. Hidup kita nggak berarti. Ini yang mesti kita ingat. Seni bertahan hidup kita adalah kalau kita tetap tinggal di dalam Bapa. Kisah anak bungsu sudah sangat jelas. Di luar Bapa, kita mungkin masih menyimpan nutrisi yang kita dapatkan hanya sebagian. Tapi pada satu titik nutrisi itu akan habis. Seperti si bungsu, saat dia keluar dari rumah, dia bawa sebagian harta yang menjadi miliknya. Kelihatannya besar, kelihatannya cukup. Tapi satu titik harta itu akan habis. Kekuatan yang dia miliki akan habis. Dan kekuatan atau segala-galanya itu hanya bisa didapatkan kembali kalau si bungsu itu pulang ke rumah bapaknya. Kita pun juga. Kelihatannya kita memiliki hidup yang menjadi berkat. Kelihatannya hidup kita dipakai dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kita ingat, walaupun saat ini kita masih menyimpan nutrisi, kalau kita nggak terus menempel sama pokok yaitu Yesus sendiri, satu saat nutrisi itu akan habis. Dan itu berarti kematian. Kalau kita mati, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi seni bertahan hidup kita hari ini yang kita pelajari adalah kita bisa hidup kalau kita tinggal di dalam Bapa. Sebab di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu lagi di kabar baik selanjutnya.